Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azari Chandra Oktaviani dengan NIM 201116161200011. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Morfologi Bahasa Indonesia, yakni menjelaskan tentang konsep morfologi dan ruang lingkupnya, identifikasi dan pengaplikasian, wujud morfem dan pembentukannya, kemudian yang terakhir adalah morfofonemik. Baik, yang pertama, morfologi dan ruang lingkupnya. Menurut Abdul Chaer, morfologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk-bentuk kata dan pembentukannya. Ruang lingkup morfologi ada morfem, morf, dan alomorf. Morfem adalah gramatikal terkecil yang punya makna dan tidak bisa diperkecil lagi. Contohnya lari, rumah, ber, mem, meng, menye. Kemudian ada morf, adalah satuan terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya. Kemudian yang terakhir ada alomorf, adalah satuan terkecil dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Keterkaitan morfologi dengan bidang keilmuan lain, yang pertama ada fonologi dengan morfofonologinya, sintaksis dengan morfosintaksis, filologi dengan membahas kata pada naskah, etimologi dengan membahas asal-usul kata, kemudian ada leksikologi dengan membahas kata atau mendata, kemudian ada semantik membahas makna kata. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan aplikasi. Mengidentifikasi prinsip penentuan morfem, yakni prinsip yang pertama adalah satuan yang punya struktur fonologik dan arti leksikal atau gramatik yang sama merupakan satu morfem. Contohnya, membeli rumah, rumah baru, menjaga rumah, berumah, dan satu rumah. Satuan rumah dalam contoh-contoh di atas merupakan satu morfem karena kesatuan dan memiliki struktur fonologi dan leksikal dan gramatik yang sama, yakni rumah tetap bermakna rumah pada kata membeli rumah, rumah baru, dan menjaga rumah. Kemudian prinsip yang kedua adalah satuan-satuan yang punya struktur fonologik yang berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti leksikal atau gramatikal yang sama. Asal perbedaan itu dapat dijelaskan secara fonologik. Contohnya, penjahit, membeli, menyalin, menggendong, mengecat, melamar. Satuan mem, men, menge, men, dan me dalam contoh di atas mempunyai arti gramatik yang sama, menyatakan tindakan aktif. Namun struktur fonologiknya jelas berbeda karena me, men, menye, me adalah alomorf dan morfem men, karena semua itu tersebut adalah merupakan satu morfem. Prinsip morfem yang ketiga adalah satuan-satuan yang mempunyai bentuk fonologik yang berbeda sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologik, masih dapat dianggap sebagai satu morfem apabila mempunyai arti leksikal dan gramatik yang sama, mempunyai distribusi yang komplementer. Contohnya beralih, bersua, berjumpa, berbaring, bersandar, belajar. Dan prinsip yang keempat, apabila dalam deretan suku atau satu paralel dengan suatu kekosongan, maka kekosongan itu merupakan morfem atau lebih dikenal dengan morfem zero. Contoh morfem zero ini adalah ibu makan ikan. Morfem zero pada kalimat itu yaitu kata mem. Bisa ditulis dengan memakan atau makan, ibu makan ikan, ataupun ibu memakan ikan. Kemudian prinsip yang kelima adalah satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologik yang sama mungkin merupakan satu morfem, mungkin pula merupakan satu morfem yang berbeda. Contohnya, ia menanam kembang dan kembang itu telah mekar. Kembang pada contoh pertama adalah arti bunga. Kemudian pada
kembang arti yang kedua adalah berarti mekar. Kemudian prinsip yang keenam adalah setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Contoh: berharap, harapan; mendatangkan, didatangkan; mendatangi, pendatang, kedatangan, datang. Kemudian bersenang-senang, berlari-larian. Kemudian ada gelap gulita dan simpang siur. Kemudian yang ketiga ada wujud morfem dan pembentukannya. Wujud morfem yang pertama ada morfem segmental, yaitu morfem yang dapat disegmentasikan. Yang kedua ada morfem suprasegmental, yaitu morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Contoh morfem segmental yakni rumah, lari, jalan. Contoh morfem suprasegmental yakni kata-kata imbuhan, ber, men, kean, menye, seperti itu. Kemudian ada morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas yaitu morfem yang bisa berdiri sendiri. Kemudian morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh morfem yang bisa berdiri sendiri adalah lari, jalan, ber. Mohon maaf. Contoh morfem bebas adalah rumah, kaki, mulut, lari, dan sebagainya. Contoh morfem terikat yaitu seperti imbuhan, ber, men, menge, kean, seperti itu. Kemudian ada monomorfemis yaitu terdiri dari satu morfem. Kemudian polimorfemis terdiri dari dua morfem atau lebih. Contoh monomorfemis adalah rumah. Kemudian contoh polimorfemis adalah berlari. Terdiri dari dua morfem yaitu morfem ber dan morfem lari. Kemudian ada leksikal dan gramatik atau tidak leksikal. Leksikal mempunyai makna pada dirinya sendiri tanpa harus berproses pada morfem lain. Kemudian ada gramatik atau tidak leksikal, yaitu berubah sesuai konteks. Jadi contoh leksikal ini rumah, lari. Kemudian gramatikal ber, mem, menye, seperti itu. Kemudian ada morfem asal dan morfem dasar. Morfem asal ada berpelukan, menurun menjadi ber, kemudian pelukan, kemudian menurun menjadi peluk, kemudian menurun menjadi an. Sedangkan morfem dasar yakni kedinginan, menurun menjadi ke dan an, kemudian dingin. Kemudian ada morfem zero, yang ada atau tidak adanya imbuhan artinya tetap sama. Kemudian yang terakhir ada morfofonemik. Menurut Abdul Jair adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi baik afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi adalah pengimbuhan atau penambahan. Contohnya meng tambah ambil menjadi mengambil. Reduplikasi adalah penambahan arti yang sama. Contohnya laki-laki, laki tambah laki menjadi laki-laki atau menjadi lelaki. Kemudian ada pemajemukan, penambahan morfem yang menjadikan satu kata atau arti satu. Terjun tambah payung menjadi terjun payung.
jenis-jenis perubahan dalam morfofonemik. Yang pertama ada pemunculan fonem. Pemunculan fonem yang awalnya tidak ada menjadi ada. Contohnya membaca, tambah baca. Di situ pemunculan fonem M karena menjadi membaca, bukan membaca. Kemudian ada pelesapan fonem, yakni ada hilangnya fonem. Contohnya ada anak tambah nda, sama dengan ananda, bukan anaknda. Kata ini melesap menjadi ananda, bukan anakda. Kemudian ada peluluhan fonem, yakni luluh atau disenyawakan dengan fonem lain. Contoh, me tambah sikat, bukan mesikat, tapi menjadi menyikat. Kemudian ada pergeseran fonem, ada makanan, makan-an menjadi makanan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada kurang, ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.